Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'd. Mari berdoa dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hukumat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari tentang mad tabi'i dan mad far'i, selanjutnya akan ditafsil atau diperinci hal-hal yang terkait dengan mad far'i. Yang pertama adalah ma huwa al-maddul wajibul muttasilu wa ma qadru madhi. Apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil dan berapakah kadar atau ukuran panjangnya? Jawabannya adalah huwa ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahida wa qadru maddihi khamsu harakatin, yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata atau satu lafaz. Jadi mad tabi'i bertemu langsung dengan hamzahnya, bukan di tempat yang berbeda, akan tapi dalam satu lafaz, satu kalimat. Wa qadru maddihi khamsu harakatin. Ukuran panjangnya adalah 5 harokat. Kalau 2 harokat itu 1 alif, kalau 5 harokat berarti 2,5 alif. 5 harokat itu sama dengan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Wa misalu dzalika, adapun contohnya adalah jaa wa su'a ya. Oke, sebenarnya ini potongan satu kata atau satu lafal saja. Akan tapi dalam contoh sungguhnya, contohnya adalah idza jaa ya. Idza jaa nasrullahi wa su'a wa syaa illa ma Allah, seperti itu ya. Su'ul adab, wasi'ah, wa ma ashbah dzalik, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan mad wajib muttasil. Apa kesimpulannya mad wajib muttasil? Kita lihat di sini ada mad tabi'i jaa, ada alif sebelumnya harokat fathah di huruf jim, setelahnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian wasu'ah, wawu mati sebelumnya dhammah, ini juga mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu lafaz. Wasi'ah, ya mati sebelumnya ada harokat kasrah, bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ini dinamakan juga dengan mad tabi'i. Semoga bisa dipahami dengan baik, karena sebenarnya nih sederhana ya. Semakin kita sering mutola'ah dan semakin kita sering praktek, insya Allah akan semakin terampil kita dalam mengidentifikasi nama atau klasifikasi dari sebuah mad. Baik, kita lanjutkan. Ma huwa al-maddul jaizul munfasil wa ma qadru madhi. Apakah yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil dan berapakah panjangnya, ukuran panjangnya? Huwa ma kana harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra wa qadru maddihi fi halatil hadri harakatani, yaitu apabila ada huruf mad dalam satu kalimat dan hamzah yang mengikutinya, atau ada hamzah setelahnya namun hamzah itu di kalimat yang lain, di dalam lafaz yang berbeda. Jika mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat, satu lafaz, namun mad jaiz munfasil itu di kalimat yang berbeda atau di lafaz yang berbeda. Muttasil artinya ittisalan, nyambung, bersambung, berdekatan dalam satu lafaz atau satu kalimat. Sedangkan munfasil infasala yanfasilu infisalan, terpisah.
Jadi huruf hamzahnya terpisah dari mad tabi'inya. Artinya terpisah itu di lain kalimat atau di kalimat yang kedua, kalimat setelahnya, kalimat yang berbeda. Wa qadru maddihi fi halatil hadri, ya, harokatani. Jadi ukuran madnya dalam kondisi yang paling minimal itu adalah 2 harokat. Wa fi halatit tadwiri, dan dalam kondisi yang sedang itu arba'u harokatin, 4 harokat atau 4 ketukan, 2 alif. Wa fi halatit tartili, sedangkan dalam kondisi saat kita membaca tartil atau pelan-pelan itu ay halatit tajwid, dalam keadaan tajwid, khamsu harokatin, 5 harokat atau 2,5 alif, 5 ketukan, ya. Jadi ada istilah al-hadari, ada istilah at-tadwiri, ada istilah at-tartil. Apa maksud dari istilah itu? Istilah itu adalah untuk membedakan cara membaca Quran dengan pelan atau dengan sedang atau dengan cepat. Kalau dengan cepat itu namanya al-hadar. Kalau sedang itu namanya tadwir. Kalau tartil itu pelan-pelan. Ya, seperti dalam sholat tarawih atau hataman Quran itu kan baca cepat, ya, itu modelnya al-hadar. Kalau lebih pelan namanya ya, tadwir. Kalau yang tartil itu lebih pelan lagi, ya. Oke. Misalu dzalika, contohnya adalah ya ayyuhan nasu qu anfusakum. Oke, saya bacakan sesuai dengan panjang pendeknya, ya. Ya ayyuhan nasu qu anfusakum. Oh, ini terpisah, mohon maaf. Ya ayyuhan nas qu anfusakum, seperti itu. Ya ayyuha, ya, ini ada mad tabi'i. Alif sebelumnya didahului oleh fathah bertemu dengan hamzah, ya. Di sini hamzah namanya karena ada harokatnya. Namun hamzahnya itu dimiliki oleh lafaz ayyuha, alias lafaz yang kedua di kalimat yang berbeda, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Qu anfusakum, ada waw mati sebelumnya dhammah, ini juga dinamakan dengan mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ya. Setelah wawu langsung itu namanya alif wiqayah, alif untuk menjaga wawu agar wawu tidak disangka sebagai wawu athof, ya. Sedangkan setelah alif wiqayah itu namanya baru hamzah karena dia berharokat, dan hamzahnya itu bukan milik ku, bukan milik lafal ku, akan tapi milik lafal anfusakum. Sehingga dengan demikian ini terpisah, ya, di kalimat yang berbeda atau munfasil. Oleh karena itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Wa ma asbaha dzalika, dan lain sebagainya banyak akan kita temukan di Al-Qur'an yang semisal dengan ini. Intinya ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di dalam kalimat yang tidak sama, ya. Nah, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Ingat, kalau dalam satu kalimat, satu lafaz namanya mad wajib muttasil. Kalau beda kalimat namanya mad jaiz munfasil. Kita lanjutkan satu lagi, ma huwa al-maddu al-aridu lis-sukuni wa ma qadru maddihi. Maka yang dinamakan dengan mad arid lis-sukun dan berapa ukuran panjangnya? Jawabnya adalah huwal waqfu ala akhiril kalimati, yaitu sebuah mad yang berada dalam kondisi waqaf atau berhenti ketika di akhir sebuah kalimat, ya. Wa kana qabla al-harfi al-mawqufi alaihi ahadu hurufil maddi at-tabi'i, dan sebelum huruf yang diwaqafkan, ya, itu ada salah satu huruf mad tabi'i, alif, wawu atau ya, allati hiyal alif wal wawu wal ya. Ya, itu dia yang saya maksud.
kal iqab wa khalidun wa khabir. Ya, ini kalau kelihatan seperti ini kayak tidak nampak ini ayat Al-Quran ya, karena kalau saya sendiri sih lebih baik contohnya itu dalam sebuah ayat yang pendek kayak gitu ya. Contohnya innallaha alimun khabir. Ya, seperti itu. Jadi khabir ini maksudnya adalah lafal terakhir dari sebuah ayat ya. Di situ kita lihat ada huruf ro yang hidup, sebelumnya ada huruf ya atau huruf mad tabi'i ya. Dan matnya ya mati sebelumnya kasroh ini dinamakan dengan mad tabi'i. Sederhananya apa itu mad arid li sukun? Yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup ya, dalam hal ini adalah ro di situ dan dibaca waqaf. Arid artinya datang secara tiba-tiba, lis sukun karena ada huruf yang disukun. Jadi mad itu tiba-tiba ada karena ada huruf hidup yang tiba-tiba diwakafkan, sehingga huruf hidup itu yang di akhir lafadz, akhir kalimat itu, akhir ayat otomatis menjadi mati, lis sukun, disukun ya, karena dibaca waqaf. Paling gampang surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu namanya juga mad arid lis sukun. Ada mad tabi'i bertemu huruf hidup pada akhir ayat ya, dan dibaca waqaf. Kalau tidak dibaca waqaf bukan mad tabi'i tapi bukan mad arid lis sukun tapi mad tabi'i biasa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu baru mad arid lis sukun. Maliki yaumiddin. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Wa yajuzu fi maddihi. Ini beda halaman ya. Dan boleh dalam mad arid lis sukun ini salah satu aujuhin ya. 3 model. Atul pertama adalah dibaca panjang, wa huwa sittu harokatin, yakni 6 harokat alias 3 alif. Wa tawassutu model kedua adalah model tengah atau sedang, wa huwa arba'u harokatin, panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Wal qasru, dan model ketiga adalah wa huwa harokatani, cukup dengan 2 harokat saja atau 1 alif. Wal afdalu fihi as-sittatu wa huwa at-tamu. Sedangkan yang paling afdal adalah 6 harokat atau 3 alif ya. Wa huwa at-tamu karena ini yang paling sempurna. Dituntaskan sampai 6 ketukan ya. Maliki yaumiddin. Nah, 6 ketukan atau 6 harokat, 3 alif. Ini yang paling bagus, paling sempurna. Karena tidak cekak atau tidak kurang ya. 5 sumya maddan aridan lis-sukun. Kenapa disebut dengan mad arid lis-sukun? Li'annahu arada alaihi as-sukunu fi halatil waqfi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena mad ini itu posisinya ada atau datang secara tiba-tiba ya, ketika ada huruf hidup yang disukun tapi bukan sukun asli ya. Lawannya asli itu aridi. Sukunnya bukan sukun asli. Ar-Rahmanir Rahim, mimnya itu aslinya diharokat kasroh. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Akan tapi karena diwakafkan maka dia otomatis disukun, tapi bukan sukun asli. Sukun aridi ya, sukun secara tiba-tiba karena diwakafkan. Wa dalam yuqaf alaihi kana maddan tabi'iyan. Apabila mad aridi ini tidak dibaca waqaf atau tidak dihentikan, maka bukan lagi disebut mad arid lis-sukun tetapi disebut sebagai mad tabi'i biasa. Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Din. Nah, itu yang mad arid lis-sukun tapi
Ar-Rahmanir Rahim, hi mim malik itu yang mad tabi'i. Semoga bisa dipahami dengan baik. Hari ini kita belajar 3: mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad arid lis sukun. Bedanya kalau wajib muttasil itu mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu lafaz. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu hamzah di lafaz yang berbeda. Sedangkan mad arid lis sukun adalah mad tabi'i bertemu huruf hidup saat di akhir ayat atau di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Itu kesimpulannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.